Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di bab eksponen, masih melanjutkan bab eksponen. Terakhir kita udah bahas persamaan eksponen ya. Cukup lama kita bahas yang persamaan eksponen, hampir 3-4 pertemuan. Karena memang banyak ya bentuknya dan caranya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertidaksamaan. Jelas dari judulnya aja pertidaksamaan. Ya, kalau kemarin persamaan tandanya sama dengan. Sekarang kalau pertidaksamaan berarti melibatkannya itu tanda-tanda ketasamaan. Tanda-tanda ketasamaan itu apa aja? Ada kurang dari, ya enggak? Kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Lebih banyak enggak Bu bentuknya? Enggak. Gitu-gitu aja. Yang penting konsepnya ngerti, mau digimanain juga soalnya bisa lah. Gitu ya. Lebih simpel soalnya kalau yang pertidaksamaan. Kita mulai ya. Bentuknya itu yang pertama, jadi dimisalin gitu ya, kalau kita punya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Nih, masih ingat A nya apa? A nya itu basis ya. Jadi untuk pertidaksamaan itu dilihat dari nilai basisnya. Kalau nilai basisnya itu lebih dari 1, jadi misal A nya tuh 2, 3 atau berapapun itu, yang penting dia lebih dari 1, kita cukup kerjain pangkatnya aja dan si tandanya itu mengikuti pangkatnya. Berarti kan fx, tanda di soal apa? Kurang dari, berarti nanti kerjainnya kurang dari gx. Jadi cukup kerjain pangkatnya aja dan tanda soalnya mengikuti kalau si basisnya lebih dari 1. Tapi kalau misalnya ternyata si A nya itu nilai basisnya ada di antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 tuh berarti berapa aja nilainya? Setengah, seperempat, seperdelapan, 0,5, 0,3 dan seterusnya. Ya enggak? Berarti kerjanya gimana? Tetap kita kerjain pangkat, cuman si pangkatnya ini nanti tandanya itu dibalik. Maksudnya dibalik gimana? Kalau di soalnya dia kurang dari, ketika nanti basisnya ada di antara 0 sampai 1, tandanya jadi dibalik. Ini jadi lebih dari gx. Gitu ya. Jadi kalau yang lebih dari 1 masih basisnya kita cukup ngerjain pangkat, tandanya ngikutin soal. Sebaliknya, kalau basisnya ada di antara 0 sampai 1, kita juga tetap ngerjain pangkat, tapi tandanya dibalik. Gitu ya, paham? Nah, sekarang, kalau misalnya, betulnya segini juga cukup, tapi biar lebih jelas, Ibu bikin lagi ya. Ini bentuk yang kedua, jadi kalau ada soal A pangkat fx, yang kurang dari udah, berarti sekarang yang lebih dari A pangkat gx. Sama konsepnya, dilihatnya itu dari nilai A-nya. A-nya lebih dari 1 atau A-nya itu di antara 0 sampai 1. Kalau lebih dari 1, tadi gimana? Cukup kerjain pangkat, tandanya mengikuti soal. Berarti pangkatnya tetap fx, tandanya di sini lebih dari, berarti tetap jadi lebih dari siapa? Dari si gx-nya. Gitu ya. Kalau dia A-nya lebih dari 1. Tapi kalau misalnya dia di antara 0 sampai 1, kerjain pangkat, tapi tandanya dibalik. Di soal tandanya apa? Lebih dari. Berarti nanti dikerjainnya itu jadi kurang dari. Udah, konsepnya gini aja. Paham ya? Kalau lebih dari 1, pangkatnya tinggal salin dan tandanya ngikutin soal. Sebaliknya, kalau dia basisnya di antara 0 sampai 1, tetap kerjain pangkat tapi tandanya dibalik. Gitu ya. Biar lebih jelas kita ke contoh soal. Oke, contohnya ini. Tentukan nilai x yang memenuhi 2 pangkat 8 tambah 2x min x kuadrat kurang dari 2 pangkat x plus 2. Dilihat basisnya gimana? 2 nih, kalau 2 berarti lebih dari 1 ya. Nah, tadi kata Ibu apa? Kalau basisnya lebih dari 1, kita cukup ngerjain pangkat dan tandanya ngikutin soal, ya enggak? Berarti pangkatnya ini tinggal salin lagi. 8 tambah 2x min x kuadrat. Karena lebih dari 1, tandanya mengikuti soal ya. Di soal apa? Kurang dari. Berarti salin lagi x plus 2. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal ya udah semuanya pindahin ke sebelah kiri biar yang kanannya jadi 0. Gitu ya. Berarti yang ini salin lagi, min x kuadrat tambah 2x tambah 8 gitu ya. Si x-nya mau pindah boleh. Yang ini pindah jadi minus x gitu ya. 2-nya juga pindah jadi minus 2, kurang dari 0. Dari sini berarti kita punya min x kuadrat 2x kurangi x berapa tuh? Positif x ya. 8 kurangi 2 positif 6, kurang dari 0.
Kalau misalnya, Bu, aku nggak suka ada minus di depan X kuadrat, boleh nggak dikali negatif? Boleh. Ini boleh dikali negatif. Kalau yang sebelah sini dikali negatif, sebelah sini juga kali negatif, ya. Berarti min X kuadrat kali min 1 jadi X kuadrat, X kali min 1 jadi min X, 6 kali min 1 jadi min 6. Hati-hati, kalau dia dipertidaksamaan, kalau dikali negatif atau dibagi negatif, tandanya nanti dibalik. Jadi yang tadinya kurang dari, karena dikali negatif, ini jadi lebih dari. Gitu ya, 0 kali min 1 tetap 0. Paham? Nah sekarang, karena dia X kuadrat, berarti mau nggak mau harus difaktorin. Ya nggak? Faktorin. Faktornya gimana? Ya udah, cari bilangan yang kalau dikaliin itu jadi minus 6, tapi kalau dijumlahin dia jadi berapa tuh? Dia dijumlahin jadi minus 1. 6 berarti kemungkinannya 3 sama 2. Tinggal mainin negatifnya di mana supaya kalau dijumlahin dia jadi minus 1. Di min 3 ya, karena min 3 kali 2 itu min 6, min 3 tambah 2 itu min 1. Berarti nanti faktornya itu X min 3 sama X plus 2 lebih dari 0. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa untuk dibikin garis bilangan. Kita bikin garis bilangan nih. Set, berapa aja nih pembuat nolnya? Kalau pembuat 0, misal masih bingung gitu ya, kita bikin pembuat 0. Jadi sebelum bikin garis bilangan, kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat 0 maksudnya apa? Ini kan ada X min 3 ya, kita bikin X min 3. Kalau pembuat 0 tuh berarti dibikin sama dengan 0. Dari sini ketahuan, pembuat nolnya berapa? Oh, X-nya sama dengan 3. Selain X min 3, ada juga yang satu lagi, itu berapa? X plus 2. Ini juga sama, cari pembuat nolnya, dibikin sama dengan 0. Dari sini dapat X sama dengan berapa? Minus 2. Nah, setelah kita dapat minus 2 dan 3 ini, baru kita masukin ke garis bilangan. Min 2 dan 3. Habis ini diapain, Bu? Habis ini kita cek wilayah. Lihat, dia mintanya apa? Dia mintanya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, itu tandanya apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 itu tandanya apa? Positif. Berarti nanti yang kita ambil itu harus yang positif. Cara ngeceknya gimana, Bu? Ngeceknya gini. Di antara min 2 sama 3 itu ada angka berapa? Ada min 1, ya enggak? Ada 0, ada 1, ada 2 nih di antara sini teh. Yang gampang ngeceknya itu ngecek angka apa? Ngecek angka 0. Jadi di sini nih, di area sini, area yang tengah, atau kita tandain gitu ya. Cek X sama dengan 0 kemana ngeceknya, Bu? Ke sini. Ibu tandain, cek ke bintang aja ya gitu ya. Cek ke bintang. Jadi nanti X sama dengan 0, ganti setiap X-nya jadi 0 nih. 0 kurangi min 3. Berapa? 0 kurangi min 3 itu minus, ya enggak? Kotret dulu lah di sini. 0 kurangi min 3 itu minus 3. Dikali, ini kan artinya dikali ya. Dikali 0 tambah 2. 0 tambah 2 itu berapa? 2, ya enggak? 0 tambah 2, 2 berarti 2 positif. Ingat, negatif kali positif, itu hasilnya apa? Hasilnya negatif ya. Oh, area tengah negatif. Ingat, kalau dia kuadrat, itu pasti tandanya akan selang-seling. Jadi kita cukup ngecek salah satunya aja. Kalau kita ngecek yang tengah nih, tadi kita ngambil X-nya 0, masukin ke sini, 0 kurangi 3 itu minus 3. Yang ini ya min, 0 tambah 2 itu 2, berarti positif. Min kali plus itu min. Tadi Ibu bilang cukup ngecek satu aja karena nanti tandanya selang-seling. Kalau di sini min, berarti di sini apa? Ingat selang-seling. Min berarti di sini plus, ya enggak? Plus min plus gitu. Emang iya gitu, Bu? Cek aja, ya enggak? So, mau ngecek angka berapa? Misal di sebelah kanan 3, Ibu ambil angka terbesar aja. Di sebelah kanan 3 ada 100 enggak? Ini pasti ada 100 di sini teh ya. Ngecek nih, ganti X-nya jadi 100. 100 kurangi 3, gak usah dihitung berapa angkanya. Yang penting 100 kurangi 3, kira-kira positif atau negatif? 100 kurangi 3, 97, positif ya. Berarti positif tuh. 100 tambah 2, jelas positif. Positif kali positif, positif di sini. Ya enggak? Begitupun yang di sini, mau ambil angka berapa? Minus 100, boleh. Angka terbesar nggak apa-apa. Min 100, min 3. Utang 100, utang lagi 3. Masih ngutang nggak? Ngutang kan? Berarti negatif tuh. Utang 100 dibayar 2, utang 100 dibayar 2. Masih utang nggak dia? Masih utang ya. Utang tuh berarti negatif. Negatif kali negatif, hasilnya apa? Positif. Berarti tadi lihat, dia mintanya lebih dari 0. Ibu udah bilang, kalau lebih dari 0 itu ambil tanda yang positif. Ambil tanda positif berarti yang mana? 3 ke kanan sama min 2 ke kiri. Kalau kita bikin HP-nya, itu jadi gimana? Di sini aja ya, HP itu berarti
X di mana X-nya min 2 ke kiri. Berarti X-nya kurang dari min 2 atau gitu ya, 3 ke kanan. X lebih dari 3. X-nya anggota bilangan real. Udah gini. Jadi nanti jawabannya bentuknya seperti ini ya. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Bisa? Kalau misalnya masih bingung, ya play lagi aja video ini. Oke? Oke, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi 1/2 pangkat 8 tambah 2X min X kuadrat lebih dari 1/2 pangkat X plus 2. Apa yang sama coba? Yang sama contoh soal sebelumnya. Pangkatnya ya, pangkatnya nggak ibu ubah. Yang diubah itu si basisnya. Kalau tadi basisnya 2, sekarang basisnya setengah. Begitupun yang ini. Dia setengah. Tandanya dibalik nggak ya? Ibu lupa, kayaknya dibalik ya. Jadi lebih dari. Ya udah, contoh soal yang kedua kayak gini. Kira-kira diapain? Nah, ingat, setengah itu nilainya lebih dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Setengah itu jelas dia di antara 0 sampai 1. Berarti lihat sifat yang ini ya. Kalau di antara 0 sampai 1, berarti kita tinggal kerjain lagi sih pangkatnya. 8 tambah 2X min X kuadrat gitu kan. Tapi tandanya dibalik. Kalau di sininya lebih dari, berarti nanti jadi kurang dari X tambah 2. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang bingung, Bu, kenapa dibalik? Berarti nggak nyimak tadi yang awal. Ini dibalik karena basisnya dia di antara 0 sampai 1. Jadi kalau di antara 0 sampai 1, tandanya dibalik ya. Kalau soalnya lebih dari, jadi nanti pas ngerjain pangkatnya itu jadi kurang dari. Oke, paham? Nah, berarti sekarang sama kayak yang tadi contoh soal sebelumnya. Semua yang di kanan pindahin ke kiri. Yang di kiri salin lagi. Min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Si X-nya pindah nanti jadi minus X. 2-nya juga pindah jadi minus 2. Kurang dari 0. Ini salin lagi. Min X kuadrat gitu ya. 2X kurangi X. 1X ya. Tapi positif. 8 kurangi 2 plus 6. Gitu kan, kurang dari 0. Nah ini kalau misalnya kayak tadi, Bu, hoream ada negatif, boleh dikali min ya, ini kali min 1, berarti nanti ini jadi positif X kuadrat, X nya nanti jadi min X, 6 nya jadi min 6. Ingat, dia kurang dari, kalau dikaliin minus jadi gimana? Jadi lebih dari, ya dibalik. Pokoknya kalau dikali negatif atau dibagi negatif, tanda pertidaksamaan itu dibalik ya. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. 0 kali min 1 berapa? 0 ya. Sama ya kayak yang tadi. Berapa yang dikali jadi minus 6, tapi kalau dijumlahin jadi min 1, ya tadi 3 sama 2. Negatifnya di mana? Di min 3. Berarti nanti ini jadi X min 3 dikali X plus 2 lebih dari 0. Caranya masih sama kayak tadi, ya nggak? Pembuat 0, berarti ini dibikin sama dengan 0. Dapat X-nya berapa? X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. Berarti nanti di sini. Kemudian yang ini juga cari pembuat 0-nya. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2. Berarti di sini. Ngecek lagi. Bu, kan ini mintanya lebih dari 0. Lebih dari 0 yang diambil berarti tanda apa? Tanda yang positif. Kita nggak tahu mana nih plus min plusnya. Ngecek. Tadi gimana ngeceknya? Ngeceknya itu diantara min 2 sampai 3. Ambil angka 0. Di sini ada 0 kan? Ada di sini. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Mau ngecek 1 juga nggak apa-apa. Mau ngecek 0 juga nggak apa-apa. Bisi tadi udah ngecek 0 ya. Bu, kalau ngecek 1, ya gitu hasilnya negatif. Kita cek ya. Kalau di contoh sebelumnya kita ngambil X-nya sama dengan 0. Kita ngecek yang sekarang itu cek X sama dengan 1 ke bintang lagi. Bintangnya masih yang ini. Cek ke bintang. Jadi setiap X-nya ganti jadi 1 ya. 1 kurangi 3 berapa? 1 kurangi 3 itu minus 2. Berarti min, ya enggak? Dikali 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 teh positif kan? Berarti plus. Min kali plus berapa? Positif kali negatif itu hasilnya negatif. Sama kan kayak yang tadi ya. Jadi kita mau ngecek X-nya 0, X-nya 1. Pasti hasilnya itu akan negatif. Nah, kalau pengen gampang ngeceknya kayak angka berapa, Bu? Pakai angka 0 aja, ya. Terus yang di sini hasilnya gimana? Ini jelas pasti positif. Yang di sini juga positif. Plus, min, plus, selang, seling. Ya enggak? Karena dia pangkat 2. Kalau misalnya, Bu, tadi kan ngeceknya 100. Kalau aku mau ngecek 5, boleh enggak? Boleh. Ngecek di sini bener enggak hasilnya positif?
kita cek ya, ngecek di sini, cek X sama dengan 5 ke bintang lagi ya, ke sini lagi ngeceknya. 5 ganti nih, kan kita ngecek X nya 5 kurangi 3 2, berarti 2 tuh positif, dikali 2, X nya ganti 2 nih, kok 2, ganti X nya 5 ya, 5 tambah 2, 5 tambah 2 berapa tuh? 7 positif negatif? Positif, berarti nanti positif kali positif berapa tuh? Positif. Jelas di sini juga positif ya. Yang ini bisa mengecek sendiri, silahkan ya. Lihat, dia mintanya lebih dari 0, berarti masih sama kayak yang tadi, kebetulan ya, kebetulan soalnya beda tapi hasilnya sama. Mintanya lebih dari 0 berarti nanti HP gitu ya. X di mana lebih dari 0 ambil tanda yang positif, berarti nanti di sini dan di sini. X-nya kurang dari -2 atau X-nya lebih dari 3, X-nya anggota bilangan real. Gitu ya, kebetulan aja nih ternyata jawabannya sama kayak contoh sebelumnya. Nah, kalau misalnya masih bingung, ya udah play lagi aja. Kalau misalnya masih bingung juga, boleh tanyain ke ibu via WhatsApp ya. Nah, nanti seperti biasa salin nih catatannya berikut si contoh soalnya. Jangan lupa di bukunya itu tulis nama dan kelas kalian. Dan sebagai bentuk evaluasi kalian udah bisa atau belum, nanti ibu kasih kuis ya, link kuisnya biasa di Google Classroom. Perhatikan deadline-nya. Udah sih, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.